yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, Bapak-bapak dan Ibu Guru Dewan Tahfidz yang sama saya hormati dan semoga Allah muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Ali, ya Fatahu ya Ali. Menyerahkan kepada koordinator penanggung jawab program yaitu Pak Aderian untuk dibina, dilatih sesuai dengan program kesepakatan target pencapaian sehingga yang diharapkan oleh lembaga bisa tercapai dan maksimal ketuntasannya. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan program unggulan tahfidz dan penjaminan mutu DMC Kalagen dinyatakan sukses. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Aderian untuk menjelaskan seputar program tahfidz dan langkah-langkah yang dilakukan kepada orang tua agar semakin jelas dan dapat diketahui. Dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu penjelasan seputar program tahsin dan tahfidz yang akan disampaikan oleh Ustadz Aderian Nurdin SAG MSI. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, hadirin kiram al-mukarram al-muhtaram, para dewan guru terutama Bapak Kepala Sekolah MPC Kalagen yang saya hormati, yang saya sayangi. Kalau dulu saya 2008 keluar dari MPC Kalagen, dari tahun 2002 saya masuk sini dan diminta oleh Pak Asep, dan alhamdulillah sampai saat ini masih tetap masih tetap kuat, masih tetap ganteng juga Bu ya. Ya masih gagah kelihatannya. Masih tetap kelihatan gagah. Nah, saya dulu mungkin ketika MI masih umur berapa ya? 6, 7, 8, 9, 10 sampai keluar ketika usia 11 tahun dan 5 tahun, dan masih tetap seperti ini saja, seperti ini. Dan saya merasa bangga dan bahagia yang pertama pada tahun awal 2022 ini bergabung menjadi keluarga besar, menjadi tenaga pendidik di MIC Kalagen. Dan ini sebetulnya bukan tidak ada impian, tidak ada apa-apa. Niat awal saya ingin mungkin di Ciamis, ya di Cabang Muncang. Memang awal jauh-jauh ketika saya dulu kuliah di Banten, saya pengen mungkinnya di daerah kota, daerah Jakarta atau Serang. Namun pada Allah, takdir Allah berkata lain, dan hari ini alhamdulillah awal tahun 2022 Allah menakdirkan kalau saya harus tetap di kampung saya sendiri seperti. Dan alhamdulillah saya masih bisa bertatap muka dengan para ibu dewan guru yang dulu telah mendidik saya ketika MI, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sangat bahagia dan merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga yang saya hormati dan juga saya banggakan para teman-teman asati, para guru-guru tahfidz, dan juga para ibu, para bapak, para wali murid ya semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Awalan hayabina nashkurullah ta'ala azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati' an najtami'a fi hadha al-makan al-mubarak. Fahimtum? Naam. The best of all is to Allah, the friend is Muhammad sallallahu alaihi Prophet Muhammad. Bentuk pertama yang harus kita ucapkan pada kesempatan pagi ini adalah
bentuk rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa bertatap muka dalam rangka kegiatan rapat pada kali ini. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam yang habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa para keluarga, sahabat sahabat tabi'in dan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Awalan qabla an nastamil ila an nastami'a fi hadzal makan. Hal pertama setelah kita mengucapkan syukur dan memanjatkan sholawat beserta salam, mungkin tadi Bapak Kepala telah mengenalkan kami-kami yang ada di depan ini, dan Ibu Bapak sekalian sudah kenal siapa kami. Dan tadi sudah disebutkan nama-namanya juga. Dan pertama yang ingin saya ucapkan kepada Ibu Bapak semuanya, salam takdim dan salam hormat dari kami selaku guru tahfidz di MIC Halakin. Selanjutnya berhubungan dengan tahfidz. Ini program tahfidz ini memang bukan program pertama yang diadakan oleh MIC Halakin. Memang kemarin-kemarin tahun kemarin juga sudah ada dalam kurikulum ya, SKM. Dalam SKM itu sudah ada capaian siswa ketika lulus nanti kelas 6 itu harus mencapai 2 juz. Nah, ketika awal saya masuk ke MIC Halakin, awalnya itu saya memang tidak berniat untuk jadi guru tahfidz, tapi hanya untuk membidangi salah satu mata pelajaran yang ada di sini, yaitu bahasa Arab. Akan tetapi karena MIC Halakin mempunyai sebuah kesemangatan, mempunyai sebuah inovasi, dan mempunyai sebuah keprogresan untuk mencapai kesuksesan anak-anak ibu semuanya, maka Bapak Kepala Sekolah pada waktu itu dan beserta Dewan Guru mengajak rapat kepada saya pribadi dan juga para Dewan Guru di tahfidz untuk mengadakan sebuah program ataupun sebuah terobosan baru yang mana anak-anak itu bukan hanya sekadar dia tahfidz saja, tetapi dalam masalah baca Qur'annya salah seperti itu. Maka yang dikedepankan dari kami selaku guru tahfidz pada kesempatan kali ini, kita tidak langsung ke tahfidznya, tapi kita kemarin selama 1 minggu pertama, pertemuan pertama itu mengadakan evaluasi pertama, yakni siswa diseleksi, kami tes dulu, siswa itu dites dulu sama kita, satu orang, dia bisa nggak? Terkadang ada, coba kamu baca surat enggak perlu kalilas, An-Naba. Bisa dia baca An-Naba. Coba kamu baca ayat ini. Bacanya mah amma yatasaalun. Padahal ayatnya bukan itu gitu. Ternyata ya enggak nyambung gitu kan. Ternyata dia itu hanya bisa dalam pengucapan saja, dalam misalnya saja. Dalam pembacaan dia tidak tahu. Dia bahkan ada murid di MIC Halakin yang belum bisa mengenal huruf hijaiyah sama sekali. Maka pada hari itu kami sepakat, Dewan Guru tahfidz ini sepakat untuk dibagi kelas. Nah kemarin tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menjelaskan bahwa kelas tahfidz ini terbagi ke dalam 3. Ada kelas ibtidah. Ibtidah itu artinya pemula ya. Kedua, kelas wusta itu pertengahan. Jadi dia sudah bisa sedikit baca Quran, tapi masih ada legogan gitu kan. Kemana kan gitu. Baca kho malah jadi tapi kurang jadi ho. Kata saya itu harus ada rada ngorok sedikit gitu. Ataupun baca dal. Terkadang yang salah itu kebanyakan dalam huruf dal dan zal. Da, terus ada sa, sya. Anak-anak ibu tuh banyak yang salah di situ. Maka kami bagikan ke situ. Ada kelas wusta, kelas pertengahan, yaitu masih salah dalam pengucapan huruf. Dan selanjutnya yang ketiga ada kelas ula, ada kelas paling atas, mana dia hurufnya sudah lumayan bagus, tajwidnya juga sudah lumayan bisa, belum bisa, tapi sudah lumayan, dan itu sudah dikategorikan menurut kita itu sudah masuk dalam kelas atas dan harus mendapatkan pendampingan lagi untuk dia lebih mahir lagi dalam baca Al-Quran seperti itu. Maka tadi sudah disebutkan ada beberapa siswa yang masuk kelas ibtidah, dan ternyata ranking pertama dari 3 kelas itu yang mencapai siswa terbanyak itu adalah kelas ibtidah. Nah, kelas ibtidah ya kan? Kelas ibtidah. Nah, maka
Nanti jangan heran Bu, karena kami sudah punya sudah punya targetan selama triwulan pertama sampai bulan Maret ini, insya Allah kami sekuat mungkin dan sebisa mungkin mengajarkan anak-anak ibu, putra-putri ibu itu terhadap tahsin terlebih dahulu. Jadi nanti jangan salahkan begini. Katanya programnya program tahfidz. Kok anak saya selama 3 bulan ini kok belum bisa tahfidz Quran, pokoknya gitu kan. Nah kami Quran. Tapi kalau ayat seandainya segini, anak-anak belum bisa baca Quran, terus coba kamu hafalkan nama anak dibaca, kamu kurang 3 tahun enggak? Nah gitu kan. Maka kami lebih memfokuskan dan memprioritaskan selama 3 bulan ini, dari bulan kemarin Januari sampai bulan Maret, ini adalah program tahsin, terutama untuk kelas ibtidah. Kelas ibtidah, mohon maaf Bu, kami tidak mengajarkan tahfidz terlebih dahulu, tapi kami lebih kepada tahsin. Tapi kalau kelas genep mah dibedakan, kelas genep mah tahsin oke, terus tahfidz juga oke. Kenapa demikian? Karena dalam SKM-nya harus mencapai 2 juz ketika dia lulus. Itu maka itu selalu dampingi. Kelas 6 itu selain dia dikasih penjelasan dalam penjelasan tahsin, dia juga harus menghafal bersama. Tapi kalau kelas 4 Masya Allah sangat luar biasa gitu kan, karena memang umurnya juga masih ada di bawah gitu ya, di bawah kelas 5 dan kelas 6. Bersama di surganya nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah itu harapan, satu harapan besar. Kenapa MUC Kalangit sekarang menerapkan program yang diterapkan pada saat ini? Tadi sudah dikatakan ada pro dan kontra, itu sudah wajar. Tapi ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan itu bisa menjadi penyemangat untuk ibu-ibu semuanya membiayai anaknya bisa hafal Quran, bisa lancar baca Al-Quran, dan mudah-mudahan di akhirat kelak, di yaumil akhirat kelak, anak-anak ibu bisa membawa ibu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu makanya harus saling dorong, harus saling berikan motivasi. Kami selaku Dewan Guru di tahfidz. Supaya apa? Saya alumni dari MUC Kalangit pengen melihat alma mater saya lebih daripada ini. Sekarang sudah maju, sudah keren, tapi mudah-mudahan 2023 lebih keren lagi. Saya pengen lihat seperti itu. Gedung-gedungnya semakin maju lagi, gedung-gedungnya semakin bagus, seperti itu. Maka doakan Bu. Namun ayeuna gedung-gedungna masih kene saking kene da kepala teh teu cicing wae nuju mencari dana untuk pembangunan sekolah yang luar biasa seperti itu. Jadi fasilitas-fasilitasnya sedang diperjuangkan, sedang diusahakan supaya kedepannya apapun yang dilakukan, kegiatan pembelajaran ataupun apapun itu yang dilakukan di MUC Kalangit ini bisa memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi anak-anak ibu dalam belajar. Nah, untuk kelas 4, saya sebutkan Bu ya. Untuk kelas 4. Untuk kelas ibtidah kelas 4 itu sampai bulan Juni sampai bulan Maret. Kelas ibtidah kelas 4 sampai bulan Maret minimal, maksimal sampai bulan Juni sudah bisa baca Quran. Adapun tahfidznya, tahfidz kelas 4 kelas ibtidah, kami tidak menargetkan untuk hafal juz 30 dulu, karena itu targetannya adalah baca Quran. Jadi cuma punya targetan 2 surat terlebih dahulu untuk kelas ibtidahnya ya, untuk kelas ibtidah. Tapi ada nilai plusnya, dia bisa baca Quran. Kita lagi perjuangkan ini. Untuk kelas wusto kelas 4. Wusto kelas 4 itu kami sama seperti kelas ibtidah, lagi dipelajari kelas tahsin dan qiraati sekaligus 4 surat dalam juz ammah. Surat An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, dan At-Takwir. Nanti jadi ketika 6 bulan itu sudah hafal itu insyaallah. Nanti ketika naik kelas 5 mudah-mudahan sudah lancar, nanti dia tinggal melanjutkan seperti itu. Nah, untuk kelas pulanya, untuk kelas pula kelas 4 karena memang levelnya dengan kelas 6 pun tidak bisa disamakan ya. Kelas 5 kelas 6 itu tidak bisa disamakan, kelas 4. Kelas 4 itu level baca Quran itu masih di bawah rata-rata kelas 5 dan 6, sehingga untuk kelas pulanya saja yang dikatakan kelas pula itu adalah kelas paling tertinggi dan favorit dalam tahfidz, tapi sama juga ini masih proses dalam tahsin Quran juga karena huruf-hurufnya belum besar, belum sempurna dalam pengucapannya. Tetapi ketika sampai bulan akhir nanti
sampai bulan Maret ataupun Juni itu 7 surat hafal atau bisa lebih daripada itu tergantung kemampuan nanti anak-anak dalam menerima materi. Nah untuk kelas 5 ibtidah sama itu qiraati dan tahsin, namanya ke ibtidah kelas pemula, jadi qiraat dulu dan tahsin. Nanti kalau sudah bisa selama 3 bulan ataupun paling lambat 4 atau 5 bulan mereka sudah bisa baca Quran, baru setelah itu kami langsung untuk menargetkan kepada tahfidz. Untuk kelas wusta, kelas 5 wusta itu qiraat dan tahsin sekaligus hafal 8 surat. Kelas 5 ula itu tahsin, sama juga ada kelas tahsin, semuanya juga tahsin Bu, baik kelas ibtidah, wusta, ula, kelas 4, 5, 6 semua juga pakai tahsin dulu. Semuanya tidak ada yang tidak pakai tahsin, semuanya pakai tahsin. Jadi sadaya ini tujuannya anak ikro. Jadi kayak jurungkeun Bu pakai sekolah teh sing anak ikro. Dan terkadang aya penyakit nambut gitu kan sok bingung kan. Atau hancana kemana terkadang sok deui kan karena teh anak ikro teh ya. Maka sing anak ikro sareng tajwid. Ari tajwid mah dari kelas ibtidah sampai kelas ula we sadaya dipelajari. Jadi sama pelajaran di kelas ini, di kelas ibtidah pelajaran tajwidnya contoh izhar sama saya itu izhar, jadi disamakan setiap harinya, disamakan pembelajarannya dalam tajwidnya. Terus untuk kelas ula dalam kelas 5, kelas paling tertinggi dalam kelas 5 itu selain daripada tahsin mereka harus hatam juz amma sampai pertengahan Februari. Jadi kelas 5 itu yang kelas ula, yang kelas paling tinggi itu sudah pada bagus-bagus baca Qurannya. Yang kelas saya pegang kelasnya itu sudah pada bisa dan sekarang sudah sampai surat Al-A'la. Bahkan ada yang sudah hatam. Nah, ada yang kelas 5 itu sudah mulai masuk ke juz 1 dan bacanya sudah bagus. Nah itu. Nah terus targetkan sampai bulan Maret ini kelas 5 yang masuk dalam kelas pula yang dibimbing oleh saya itu selain daripada hafal juz amma, nanti ketika pertemuan dalam bulan Maret ini saya targetkan 50 ayat dalam surat Al-Baqarah. Jadi lama seperti itu. Nah untuk kelas 6, kelas ibtidah kelas 6 itu sama, dipelajari tahsin terlebih dahulu dan harus hafal sampai bulan Maret itu juz amma karena dia punya targetan harus hafal 2 juz gitu. Jadi sampai bulan Maret harus hafal sampai juz amma. Kelas mustanya sama, ada qiraati dan juga tahsin, terus juga harus hatam sampai juz amma juga sampai bulan Maret. Dan untuk kelas mula atau kelas paling atas yang dibimbing oleh saya, kelas 6-nya itu tahsin dan juga hafal juz amma. 2 minggu ke depan sama seperti kelas 5 hafal juz amma. Dan nanti ketika bulan Maret, ketika ibu-ibu rapat di sini, nanti akan ditampilkan mereka sudah hafal sampai 50 ayat dalam surat Al-Baqarah. Sehingga nanti kan tinggal berapa ayat lagi tuh? Tinggal 60 ayat lagi untuk mencapai 2 juz. Jadi nanti itu sisanya untuk semester depan. Jadi pembinaan tahfidz dan tahsin yang dilakukan oleh kami selaku pembina tahfidz dan saya atas nama perwakilan Dewan Guru tahfidz dan juga Dewan Guru semuanya pada kesempatan kali ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja mungkin program tahfidz dan kelas tahsin yang sudah saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ibu dan bapak semuanya bisa dapat memahami apa yang saya sampaikan. Natatim abirosatan qabla an natatim al-istima'ana fi hadal makan hayya bina natatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillah. Itu saja. Idza wajadtum al-khata'a minni al-afwa minkum ila liqa nahnu fi amadillah semoga kita bisa berjumpa di lain waktu dan kesempatan dan semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ta'ala ala sahabati rasulihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bi jahi sayyidina Muhammadin
صلى الله عليه وسلم وبمعجزات الأنبياء والمرسلين وبكرامة الأولياء والشهداء والصالحين أن تحصل مقاصدنا ومطالبنا من أمور الدنيا وسبيلة الخير وناسبنا من أمور الآخرة وأن تجعلنا من جملة عبادك الصالحين ولا تجعلنا من جملة عبادك الطالحين اللهم اجعلنا من جملة عبادك السعادة والفلاح واختمنا بحسن الخاتمة وعافنا بالطريق الهداية والاستقامة وعافنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل الذكر والخير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.